Jadi, kalau di video sebelumnya kita membahas tentang sinematografi, awal mula sinema, dan era film bisu, kali ini kita akan keliling dunia. Bercanda guys, bercanda. Bukan ya, jadi ada yang tahu nggak kali ini kita ngapain? Aku tahu, kita akan menjelajahi ruang waktu melalui pintu kemana saja milik Doraemon. Bukan ya guys ya, jadi kali ini kita akan membahas tentang sejarah film suara, neorealisme Italia, dan realisme klasik Hollywood. Halo, kembali lagi dengan saya mahasiswi Prodi Film dan Animasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Film pada awalnya adalah film bisu, hanya visual tanpa suara. Namun sejak akhir abad ke-19, para penemu mulai bereksperimen untuk menggabungkan gambar bergerak dengan suara. Tahun 1877, Thomas Edison mengembangkan fonograf, yaitu alat perekam dan pemutar suara. Pada tahun 1894, Leon Gaumont mencoba sistem suara dengan chronophone, yakni menyambungkan gambar dan suara. Di tahun 1895, Dickson dan Edison membuat kinetophone, yaitu alat menonton film pendek secara individu melalui lubang kecil. Meskipun mereka mencoba untuk menggabungkan gambar dan suara, namun masih belum berhasil sinkron. Dan pada tahun 1900, Eugene Loste membuat eksperimen film dengan suara optik yang direkam di seluloid. Semua percobaan ini menjadi fondasi lahirnya film bersuara. Titik balik terjadi pada tahun 1927 dengan film bernama The Jazz Singer, karya Alan Crosland. Ini adalah film panjang pertama dengan dialog sinkron dan sukses besar. Sejak saat itu, film suara berkembang cepat dan menjadi standar baru industri perfilman. Era ini juga menandai lahirnya Hollywood modern, karena film suara segera menyebar ke seluruh dunia, menggantikan film bisu. Neorealisme Italia lahir setelah Perang Dunia Kedua, sekitar pada tahun 1945. Gerakan ini muncul sebagai respon terhadap kondisi sosial ekonomi Italia yang hancur akibat perang. Para sutradara merasa film harus mencerminkan realitas rakyatnya, sehingga film-filmnya menampilkan kehidupan sehari-hari rakyat kecil, terutama kelas pekerja dan masyarakat miskin. Pada tahun 1945, Roberto Rossellini menciptakan karya yang bernama Rome, Open City, yaitu film neorealisme pertama yang meledak. Film ini menggambarkan perlawanan rakyat Italia terhadap Nazi. Pada tahun 1948, Vittorio De Sica dengan film yang berjudul Bicycle Thieves, film paling terkenal dari gerakan ini yang menceritakan tentang ayah dan anak yang berjuang mencari sepeda, benda sederhana yang jadi kunci hidup mereka. Pada tahun 1952, Umberto D. karya De Sica, film tentang pensiunan tua miskin yang ditemani anjing kecilnya, menggambarkan martabat manusia biasa. Ini menjadi salah satu puncak neorealisme. Ada beberapa ciri khas dari neorealisme Italia. Yang pertama, menggunakan lokasi nyata bukan studio. Yang kedua, banyak memakai aktor non-profesional. Yang ketiga, ceritanya sederhana namun dekat dengan realitas sosial. Dan yang terakhir, gaya visualnya mirip dokumenter dengan kamera handheld dan cahaya alam. Gerakan ini sangat berpengaruh pada sinema dunia. Banyak sinias dari negara lain yang terinspirasi, misalnya Satyajit Ray di India, hingga sinias Prancis di era Nouvelle Vague. Neorealisme juga mengubah cara orang melihat film.
bukan hanya hiburan, tapi juga cermin kehidupan. Sekarang kita masuk ke Hollywood klasik yang membangun gaya penceritaan dan telah berkembang sejak awal 1910-an. Ini kemudian menjadi standar sinema dunia, terutama karena dominasi Hollywood. Era film bisu, sinias seperti Dewey Griffith mulai membangun tata bahasa film, continuity editing, atau penyuntingan berkesinambungan. Hal ini membentuk dasar gaya klasik Hollywood. Pada tahun 1915, Dewey Griffith dengan karyanya The Birth of a Nation memperkenalkan tata bahasa film seperti narasi panjang, continuity editing, close-up, cross-cutting, montage, long shot, dan parallel editing yang menjadi film kontroversial tapi teknik sinemanya revolusioner. Pada tahun 1920-an, gaya klasik Hollywood makin solid di era film bisu. Kemudian di tahun 1927, era suara dimulai dengan kelahiran The Jazz Singer. Saat era suara masuk, Hollywood memasuki Golden Age pada tahun 1930-an hingga 1950-an. Studio-studio besar memproduksi film dengan formula yang konsisten. Genre-genre seperti western, melodrama, dan musikal berkembang pesat. Studio besar seperti MGM, Warner Bros., Paramount berjaya. Beberapa film ikoniknya adalah Gone with the Wind pada tahun 1939 dengan kisah epik dan produksi megah. Kemudian Casablanca pada tahun 1942, film romantis yang abadi sampai sekarang, dan Singin' in the Rain pada tahun 1952. Ciri utama realisme klasik Hollywood adalah cerita yang jelas, alur yang rapi, ruang dan tempat digambarkan konsisten dan logis, serta karakter tokoh utama yang kuat. Kemudian editing yang berfungsi untuk menjaga ilusi realitas, agar cerita mengalir alami dan penonton merasa puas. Dengan gaya ini, Hollywood berhasil mendominasi industri perfilman global. Dari sejarah film suara pada tahun 1927, hingga lahirnya neorealisme Italia yang jujur dan nyata, sampai kejayaan gaya klasik Hollywood yang rapi dan megah. Semua ini menunjukkan bagaimana film berkembang dan membentuk wajah sinema modern. Film bukan hanya hiburan, tapi juga karya seni yang menjadi medium gaya makna sosial dan budaya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.